semuanya, ini adalah areal pertanian di Carriot. Pertama kali kami membuka lahan pertanian cabai di Pulau Jawa. Sebelumnya saya membuka perkebunan cabai di Pangaribuan, daerah dingin di daerah Sumatera Utara. Sesungguhnya mengolah pertanian cabai daerah dingin jauh lebih mudah dibandingkan daerah panas. Maka berhubung ini adalah pertama kali saya membuka cabai daerah Carriot, di mana Carriot adalah daerah panas, maka banyak hal yang saya pelajari di sini. Ya, saya informasikan untuk pembukaan lahan cabai daerah panas itu kita harus menyemprot minimal atau paling lambat itu sekali per hari harus menyemprot, karena intensitas pertumbuhan hama daerah panas itu cenderung lebih cepat dibandingkan daerah dingin. Selanjutnya pengolahan lahan juga harus digemburkan, harus disesuaikan dengan drainasenya. Maksud saya harus disesuaikan dengan kemeringan tanahnya. Kalau kemeringan tanahnya agak miring, maka agak lebih mudah dibuat drainasi atau pengeringannya. Tapi kalau daerahnya cukup rata, maka bedengannya harus agak lebih tinggi dibuat sehingga nantinya tidak tergenang oleh banjir. Kompos juga harus dikasih banyak. Selanjutnya pupuk juga harus dicampur ke tanah sebelum penanaman bibit cabai. Diperkirakan satu batang cabai itu harus membutuhkan 20 graman pupuk, ya, dicampuran fosfor, kalium, nitrogen yang mengandung fosfor, kalium, nitrogen, dan juga magnesium, kalsium, ya, dan sulfur, dan banyak hal lagi unsur-unsur mikro yang terkandung dalam pupuk itu. Maka untuk pertumbuhan cabai yang bagus harus dikasih minimal atau rata-rata 20 gram pupuk per tanaman, ya. Dan kompos juga harus dicampur lebih dahulu ke tanamannya, minimal atau sekitar 1 kilogram per batangnya, agar nantinya pertumbuhan cabainya bagus, sekaligus juga menjamin kekebalan tanaman terhadap hama. Terutama daerah panas seperti yang saya katakan tadi, serangan hamanya cukup tinggi, maka nutrisi atau vitamin atau gizi ya harus dipenuhi untuk tanaman sehingga tanaman kebal terhadap penyakit. Selanjutnya juga perlu diinformasikan kalau dalam tahap pertumbuhan cabainya mengalami kekeringan, maka harus disiram. Diusahakan daerah lahan cabai itu harus ada aliran air sehingga dalam penyemprotan maupun penyiraman gampang dicari air. Dalam fase panen, ketika cabai sudah panen, perlu diperhatikan kalau daerah panas itu dianjurkan untuk memanen sekali 2 hari, sehingga kita bisa mengontrol keadaan tanaman sekali 2 hari. Maksudnya berhubung dalam waktu panen itu ada satu jenis hama atau satu jenis penyakit cabai yang sangat cepat berkembang menyerang buah tanaman, maka perkembangan hama tanaman ini harus secepatnya diputuskan estafet dari pertumbuhan hama itu. Karena ketika satu buah sudah terserang oleh hama itu, maka dengan secepatnya dia akan tersebar ke buah yang lain, ya. Tidak membutuhkan waktu yang lama sampai satu lahan bisa terserang oleh hama. Maka kalau kita memanen sekali 2 hari, maka estafet pertumbuhan dari hama itu akan secepatnya diputuskan sehingga tanaman atau buah cabai itu tidak terserang hama dengan cepat.
itu salah satu rahasia yang saya dapatkan. Dan kalau daerah dingin ya, dianjurkan memanen cabai itu sekali 4 hari ya, sekali 4 hari, sehingga kita bisa seperti yang saya katakan tadi menghentikan ya estafet atau penularan dari hama cabai yang sering mengganggu atau menyerang buah cabai dengan cara cepat. Nama hama ini adalah Anthracnose, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut penyakit patek ya, penyakit patek ya. Sesungguhnya hama ini bisa diantisipasi kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau suplai unsur hara atau suplai gizi atau vitamin dari tanaman cabai itu semenjak kecil terpenuhi, sehingga tanaman itu kebal ya. Jadi Anthracnose itu akan dengan cepat menyerang buah cabai itu kalau buah cabai itu tidak keras ya, tidak kuat terhadap serangan hama. Artinya kulitnya lembek, sehingga hama Anthracnose itu akan dengan cepat menyebar, merusak sistem kulit dari buah cabai itu, dan selanjutnya menyerang sampai ke dalam buah cabai tersebut. Ini yang harus perlu diperhatikan. Dan untuk perkembangan cabai yang bagus, perlu dianjurkan untuk memakai mulsa plastik untuk menjaga kelembapan tanah tetap terjaga, dan juga agar hama cenderung lebih sedikit, karena dengan bersihnya tanah maka hama akan lebih sedikit. Selanjutnya juga mulsa ini juga bisa efektif mencegah pertumbuhan gulma yang karena gulma dan atau rumput-rumputan yang tumbuh di daerah percabaian bisa menjadi sarang atau tempat hama-hama, dan juga gulma dan juga rumput juga bisa dengan cepat menyerap unsur hara yang kita tabur ke tanaman cabai kita. Kalau daerah Jawa ini ya, daerah Caryo dan daerah Jakarta sekitarnya, daerah Jawa, lebih menyukai tanaman cabai keriting. Kalau tanaman cabai besar seperti yang saya tanam saat ini kurang diminati oleh banyak orang. Ada juga memang keuntungan menanam cabai besar, di mana bobot buahnya agak lebih berat dibandingkan dengan cabai keriting. Cuman memang kalau harga cabai keriting jauh lebih tinggi, karena memang peminat dari tanaman cabai keriting jauh lebih banyak dibanding cabai besar. Demikian saya informasikan. Semoga bermanfaat bagi para pecinta penanam cabai, dan saya berdoa semoga Bapak Yahweh melimpahkan kasih dan rahmat-Nya dan hikmat-Nya bagi para petani, sehingga para petani dengan tekun menghadapi tantangan dan persoalan yang dihadapi umumnya oleh para petani. Sedikit lagi perlu saya tambahkan bahwa dalam bertani perlu banyak investasi. Investasi yang terbesar adalah ketekunan. Karena dalam ketekunan kita akan bisa menghadapi segala tantangan yang muncul dalam pengelolaan tanaman cabai atau tanaman yang lain. Maka investasi ketekunan ya sangat diperlukan. Saya mengalami bahwa pertanian merupakan satu disiplin ilmu yang sangat tinggi. Itulah sebabnya saya anjurkan untuk para petani untuk tidak berhenti-henti belajar secara praktek maupun belajar secara teori. Karena
Seperti itu kita ketahui bahwa tenaga yang dibutuhkan untuk bertani cukup besar. Jadi kalau kita tidak menginvestasikan ilmu pengetahuan sebelum melaksanakan pekerjaan, maka akan banyak kegagalan dan keputusasaan yang mungkin timbul oleh karena kekurangan kita menginvestasikan waktu untuk belajar dan bekerja dengan tekun. Banyak yang bisa kita temukan saat ini informasi-informasi yang bermanfaat untuk bertani dengan profesional. Bisa kita temukan melalui buku-buku di toko-toko buku, maupun kita bisa cari informasi dari internet untuk memudahkan kita untuk bertani. Saya bersyukur kalau daerah di Indonesia ini dianugerahi tanah yang subur, maka saya percaya dengan ketekunan dan ilmu pengetahuan yang kita miliki, maka Indonesia bisa sejahtera. Kita bisa berkata bahwa tidak ada alasan untuk orang untuk menganggur, karena banyak orang berkata menganggur, padahal sesungguhnya tidak ada alasan untuk menganggur, karena sungguh banyak lahan di Indonesia ini yang bisa diolah. Cuma memang kemauan yang harus kita miliki, dan seringkali kemauan itu tidak timbul berhubung kurang adanya pengetahuan akan satu hal, ya. Tentunya dalam pertanian, kalau orang mengetahui bahwa pertanian itu sesungguhnya indah dan menarik, maka orang tentunya akan memiliki kemauan untuk mulai bertani. Semoga Indonesia akan semakin sejahtera, semakin makmur, menjadi negara yang maju. Bahkan seluruh dunia juga harapan semoga semakin sukses, semakin makmur, terhindar dari kelaparan dan kemiskinan. Ya, pemerataan kesejahteraan khususnya dalam pangan dan sandang dan pangan yang merupakan kebutuhan primer bagi umat manusia akan terpenuhi dengan banyaknya orang memiliki minat untuk bertani. Saya anjurkan untuk para muda untuk belajar dan bekerja dan membuka usaha pertanian. Salam, Bapak Yahweh memberkati dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin.